Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosedural. Yang spesial hari ini saya ditemani oleh Mbak Farah sebagai Halo hostnya. semua. Halo Mbak Farah, halo. Oke, Mbak Farah, kita mau ngapain Mbak Farah? Oke, kita hari ini mau belajar public speaking bareng-bareng. Aku say hi dulu nih sama speakernya, ada Bang Nando sama Samsul. Ya, halo. Halo. Siap ya. Oke, terus untuk semua yang nonton, aku sapa lagi satu-satu. Halo Aini, halo Endang, halo Fauzan, halo Iqbal, halo Adu, Nungki, Rahadi, Dela, Warto. Halo Adu. Ada. Halo Adu. Oke, mungkin buat yang belum pernah hadir, mau kita jelasin sedikit. Jadi nanti ada speakernya 2 orang, terus nanti kita akan undi siapa yang penilai. Nanti kita punya form penilaiannya. Waktu yang diberikan 5-7 menit. Jadi lanjut Iya, aja. kalau kurang Jadi gimana silakan gitu. lanjut Kalau aja, takutnya karena saya ini itu kita- agak ini ya, nggak suka ngomong gitu ya. Oh Takutnya gitu ya, ini gitu, nggak bisa lama gitu. nggak nyampe 7 menit ya. Gitu. Gue sebenarnya Mbak, gue nggak berani ngusir kalau Bang Nando. Ntar gue dikutip aku. Bang Samsul lagi. DO Anda. Ijazah Anda tidak berlaku lagi. Lanjut Mbak. Oke, terus kita juga bakal undi siapa yang jadi accounter. Accounter itu adalah orang yang bakal ngitung ada berapa kata A atau atau ya. Bang Nando. Hai. Iya. Terus Iya. Kayaknya kita masih menunggu sambungan dari luar negeri. Nih, lambaikan tangan dulu buat Bang Nando sama Bang Samsul. Siapa tahu ada yang belum kenal kan. Lambaikan tangan Iya, Anda, iya. Bang. Halo semua, salam kenal. Bang Nando tangannya nggak keluar. Nggak keluar ya? Gue kayaknya agak salah setting ini ya. Dia kayak buntung. Iya. Ya, Ah, agak kelap-kelip kayaknya dia keluarnya ya. Iya. Kenapa Mbak Nggak Farah biasa pakai Zoom. nggak bisa muncul, mungkin nggak bisa Vikas muncul? bisa share itu Oh. penilaiannya. Mana ya filenya? Gue juga lupa taruh mana. Ntar. Tadi udah download. Di WhatsApp grup kan ada tuh. Jadi setiap hari download ya, setiap seminggu sekali. Ya. Iya. Ini akrobatnya nih, error nih, nggak bisa di. Oke, jadi masyarakat, ini adalah format yang biasa kita pakai untuk penilaian. Nanti kita akan undi jurinya siapa aja, biasanya 2 orang. Nah, intinya sih kita akan menilai para penampil ini dari segi penampilannya seperti apa. Ada general comment, dan untuk halaman selanjutnya ini yang lebih komprehensif. Ini ada clarity, vocal variety, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup ya. MC ini siapa ya? Nalanda Catumurli. Nah, coba siapa tebak? Iya. Aduh, Tebak aku siapa tidak pemain kenal. depan? Aduh, siapa ini? Nalanda Catumurli. Aduh, aku tidak kenal. Halo, aku kenalin diri dulu deh. Iya. Aduh, apa kabar Bu? Minta banget sih. Baik dong, Lama nggak ketemu kita ya. Iya, Gue sama Dwi itu angkatannya deketan loh toh. iya deket banget. Iya deket banget lah pokoknya ya. Iya. Ya, faktor apa gitu ya? Oke, kita ganti. Bentar, ini siapa ini? Iya tuh. Oh, winner is Danang. Danang sih, Di Danang antara, sih. Danang. Lah, Ya udah, kayak Aldebaran, lu jadi juri pertama ya. Lanjut, cus. Iya. Ganti. Danang. Iya. Danang sendirian. Ah, udahlah, sebelahan. Dang. ngomong tadi berdua sebenarnya dari awal itu. Iya, ya udah. Iya udah tangan. cocok lah itu Emang sebenarnya udah sih. itu ya. Oke, sekarang Udah kita klop akan dari awal kayaknya udah. Oke, kita undi buat counter Accounter. siji loro telu. Cus. Itu apa? Woi, Iqbal. Mas Iqbal. Bang Iqbal. Harap konfirmasi. Bang, Mas, Pak, Bisa nggak, Bal? Om, Paman, atau Aduh, sorry, baru dari belakang ini. gua dari belakang. Iya. Terus dari belakang kan. Iya. Siapa-siapa. Alhamdulillah. Saya juga lagi mau ke belakang sebenarnya nih.
Gimana? Oh ya. Ayo Bal, cuman ngitungin berapa kali dia atau iya. Oh iya. Wah, saya itu bisa belasan kali kayaknya. Oke. Nah, sekarang kita akan pilih untuk apa namanya? Timer. Iya, timekeeper. Nah, ini Nalanda Catumorli. Belum kepilih ya siapa yang Iya, jadi kita undi pembicara siapa yang duluan nih Oh iya, tampilnya. benar Mbak. Saya udah lupa kan. Oke, masyarakat, kita undi siapa duluan? Just. Yuk, Pak dosen. Iya. Anda berdua beruntung. Iya. Oke, kalau gitu. Siap. Bang Samsul, gimana? Sudah siap presentasinya? Bang Farah mungkin bisa cerita nih dulu. Bang Samsul ini napak tilasnya seperti apa? Beliau. Belum Bang Farah. Halo. Nampak tilas apa? Nampak Nah, tilas Bang gimana nih? Bang Samsul ini gimana dulu waktu masih kecil? Dulu masih kuliah. Gimana ya? Samsul itu waktu zaman kuliah sih dibilang pendiam enggak, heboh banget juga enggak, tapi suka ngobrol gitu, suka ngumpul juga, ya gitulah. Gitu. Gimana? Udah siap? Oke, ada lagi yang mau diceritain Mbak tentang Bang Samsul? Mungkin teman-teman yang lain. Anjir seru banget ceritanya. Luar biasa. Udah freestyle aja Penjelasannya deh. sangat jelas. Bang Kadang Titos bisa dan ngobrol, kadang bisa diem, bisa nggak berisik juga. Oke. belum ya. Oke, kita freestyle aja boleh? Freestyle boleh? Nah, freestyle. Oke. Mantap. Kita hitung Oke. mundur Mbak Farah. Bentar. Timer. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Go. Oke, terima kasih Bang Titos, Mbak Farah, dan kawan-kawan semua ya. Ini lihat banyak sekali dari teman dari 2001, terutama ya juga dari ada senior maupun junior. Mungkin tadi ada dari Bang Titos paling bagus nanya ke Mbak Farah, seperti saya gitu kan ya. Ya mungkin perkenalan aja dulu, quick aja. Sebenarnya ada 2 topik hari ini. Yang satu mengenai saya, yang kedua adalah saya mau meng-highlight mengenai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November lalu gitu kan ya. Karena apa? Ya ini juga kita banyak belajar dan juga tetap perlu belajar terus. Di mana kita juga butuh menghargai jasa pahlawan dan juga orang-orang yang selama ini juga membantu kita gitu kan ya. Dari kita kecil sampai saat itu kan dan bisa berlanjut terus gitu ya. Oke, mungkin dari tadi kita mulai dulu dari tadi yang kecil dulu kali ya. Mungkin dari kecil dulu mungkin saya terkenal tukang tidur sebenarnya. Jadi kalau dibilang dari TK itu, saya suka kalau bangun pagi itu paling susah. Terus kalau di kelas itu kerjanya tidur terus. Dari pagi sampai siang tidur terus. Udah. Terus kalau kerjanya apa? Makan, istirahat, tidur lagi. Itu yang terkenal di pas TK. Kalau di SD sama kelas 1 kelas 2 saya suka tidur juga dan suka ngambek gitu. Tapi setelah berlanjut sampai ya mungkin kuliah lanjut lah ya, skip aja langsung. Mungkin saya juga dulu jarang bergaul juga. Maaf, mungkin juga saya dulu juga banyak kontribusi di laboratorium kendali ya gitu kan ya. Terus lanjut ke ya pekerjaan saya berikutnya yang pertama mungkin di teman-teman tahu di IBM ya, terima kasih, mungkin bersyukur juga. Terus sekarang ya mungkin teman-teman juga tahu saya kerja di EY, salah satu consulting company, ya bersyukur diterima di sana, bisa dapat dedikasi. Nah mungkin nyambungin lagi ke Hari Pahlawan, kenapa saya mau hadir sana, karena kita dari kecil tadi kita juga menghargai dari orang tua gitu kan. Mungkin juga kalau sekarang kita sebagai orang tua ya melihat juga anak kecil, anak kita gitu kan mau belajar gitu kan, kita juga senang membantu. Terus juga sama-sama kita belajar gitu kan. Bahkan saya juga merasa kagum contohnya ya, bahkan anak kecil dikasih iPad lebih jago pada kita gitu kan, dikasih laptop lebih jago pada kita gitu kan, bahkan dikasih game Roblox lebih jago mereka gitu kan. Saya juga astaga, saya aja nggak bisa main Roblox gitu kan ya. Itulah kemajuan teknologi. Tapi juga ini saya bukan menjual iklan, tapi saya juga merasa perlu diimbangi dari sisi kita pengetahuan, terutama dari sisi cyber security. Ini iklan dikit ya. Lanjut dulu. Nah, terus saya mau nambah mengenai tadi pengalaman saya mungkin dari kuliah itu ada guru, ada dosen-dosen gitu kan ya.
yang banyak belajar. Terus sekarang dunia kerja juga ada saya tahu ada direktur, ada mungkin orang sukses gitu kan ya, dimana gitu kita juga seneng belajar sama mereka. Dan to be honest, saya ini kalau di kerja itu kalau banyak banget hal-hal sebenarnya suka dukanya itu pasti. Saya kan juga dari kayak Bang Nando atau Bang Kurnia gitu kan yang udah merasakan asam manisnya pekerjaan gitu kan ya. Jadi di mana itu saya sering banget, bahkan di kantor saya ini ya saya banyak meminta mentor lah katakan gitu kan ya. Mentor ini adalah paling tua, bener paling tua mungkin paling bijaksana Bang Kurnia ya gitu kan. Nah, itu yang kita juga pengen belajar dari abang-abang gitu kan ya. Bahkan saya juga pernah ngobrol-ngobrol sama satu mentor, Bang, emang apa sih Bang yang Bang mau senang membantu kami gitu kan, yang masih muda gitu kan ya. Ya mungkin kami banyak mungkin kami masih semangat iya, tapi mungkin kami juga banyak melakukan kesalahan gitu kan ya. Nah, mentor yang hebat gitu kan, saya juga lihat mentor hebat itu dia akan senang membantu dan dia sama-sama sukses. Dan itu juga saya melihat di perusahaan-perusahaan yang saya yakin kayak Bang Kurnia dan Bang Nando, itu ada namanya program dari tim talent atau tim HRD, namanya itu ada semacam konselor atau mentorship gitu kan ya. Dan itu adalah yang saya senang, ya kita bekerja, kita bisa berdedikasi. Dan saya juga yakin kayak gitu, to be honest, saya juga punya mentee juga dan juga beberapa konseling katakan gitu kan ya. Jadi satu sisi kita belajar dari mentor, kita membawa ke atas, dan kita juga membantu tim kita gitu kan ya. Oke. Ini sebenarnya saya mau siapa nih, Bang Nando angkatan 2019 ya Bang. Oh ini ada ada seru nih Bang Tito sama Bang Nando nih kurang lebih. Oke, mungkin kalau saya sih quick aja karena pengalaman saya adalah to be honest, saya belum siapin presentasi, ngaku dosa. Jadi saya cuma sharing aja di mana di Hari Pahlawan, di mana kita menghargai baik itu kita punya mentor, terus juga punya guru-guru, terus juga dukungan dari teman-teman, ya teman-teman seangkatan, terus juga teman-teman senior maupun junior seperti itu. Oke, waktu saya cuma 5 menit, quick aja. Terima kasih. Balik ke Bang Titos. Nih kita jadi dibuat menggantung. Iya. Ceritanya kayak masih nanggung gitu. Iya. Itu karena ada limitasi 5 menit kayaknya Bang Titos ya. Iya. Nggak, beliau soalnya ini ya Bang Samsul katanya nggak bisa share screen-nya ya. Presentasinya hilang, aduh. Ya udah gimana Mbak Farah? Kita langsung ke juri ya. Oke. Siapa juri pertama Mbak? Di pertama Danang ya? Danang ya? Oke, Danang dulu. Iya, gua ngingetnya Danang sih. TKB Aldebaran. Udah siap belum? Iya. Saya bingung nilainya dari mana. Enggak, bingung itu bukan berarti nggak bagus ya, cuman satu yang karena model struktur pembicaraannya itu tanpa slide, jadi karena sifatnya spontan, memang kan terlihat ya kalau buat teman-teman yang biasa berbicara spontan maupun tidak, kelihatan ada yang bisa membawa strukturnya normal gitu ya, artinya masih baik tertata gitu ya. Ada juga yang agak lompat-lompat. Nah, Bang Samsul nih kebetulan kalau saya lihat lompat-lompat. Tadi saya pikir sudah mulai cerita tuh yang hubungan tadi Hari Pahlawan. Ternyata balik lagi ke depan perkenalan gitu ya. Terus tiba-tiba loncat lagi di yang terkait dengan pahlawan, terus terkait dengan mentor, kaitannya dengan mentee dan hubungan dengan teman-teman di kantor gitu ya. Tapi ya tadi yang sama yang kayak Titos bilang, klimaksnya belum dapat, tiba-tiba diputus gitu. Belum dapat ya, ini apa gitu. Tapi maksud saya ini kita kan sama-sama belajar ya. Saya juga belajar banyak juga. Karena memang spontan bicara dalam waktu yang dikasih waktu sempit itu memang nggak semua orang punya kelebihan itu. Jadi tapi itu adalah, saya yakin sih itu kelebihan yang bisa dipelajarin gitu ya. Kalau kita belajar dari yang kemarin-kemarin di hari-hari yang lain, sama yang pernah saya bilang juga, saya lebih prefer waktunya lewat tapi message-nya sampai gitu. Jadi nggak apa-apa lewat 5 menit juga kita tungguin kok. Jadi yang penting message-nya sampai clear gitu. Walaupun memang lebih, kalau masalah nanti efisiensi waktu menurut saya sih masih bisa dilatih lagi gitu ya. Nah, kalau dari segi itu secara overall, kalau secara penilaian spoken language
Nah, Bang Samsul ini kayaknya kalau kayak dikejar waktu ngomongnya agak sedikit beribet. Jadi sebenarnya bisa secara vokal kalau lagi ngomong biasa ngobrol tuh ya, kalau tadi saya perhatiin bisa clear gitu ya. Tapi mungkin kalau dikasih tahu ada waktunya gitu ya, mungkin tadi ada yang ngechat kali waktunya habis gitu ya. Langsung itu tuh, langsung ngomongnya agak-agak terbata-bata atau jadi tidak jelas gitu. Jadi menurut saya itu poin yang bisa diimprove gitu ya ke depannya. Vocal variety sebenarnya bagus, cuma clarity-nya tadi ada yang ini kurang. Eye contact ini saya agak susah juga menilai karena kita online ya. Eye contact tuh kadang sama kayak saya bukan tipe orang yang suka ngeliatin kamera gitu ya, kamera di atas gitu ya, nggak semua orang bisa gitu. Saya termasuk orang yang nggak bisa juga, jadi kadang sama saya tuh nggak. nah, gue juga suka gitu ya. Saya nggak pernah ngeliat. Apalagi kalau ngelihatnya Farah gitu, gue suka agak-agak gimana gitu ya. Itu jadi agak-agak bisa gitu ya. Audience awareness bagus, tapi menurut saya agak berlebihan, jadinya agak ke distract. Contohnya tadi ada berapa kali Titos chatting ya, Bang Kur chatting, Bang Nando chatting kan, pop up munculnya kan. Bang Samsul jadi teralihkan malah, padahal dia lagi cerita gitu, jadi agak ke distract. Iya. Jadi audience sebenarnya itu audience awareness bagus gitu ya, maksudnya artinya dia aware audience ada yang ini, cuman jadinya sedikit terdistract. Comfort level, comfort level sebenarnya bicaranya sudah sangat comfort ya kalau saya lihat ya, cuman mungkin tadi yang terkait terburu-buru, ada batas waktu, terlebih ini spontan. Saya bilang nggak semua orang bisa spontan dan rapih di saat yang sama gitu ya, jadi agak ini. Interest gitu, jadi engage audience dengan interest dan well construct content, jadi sama tadi sebenarnya engage audience-nya pas, cuman tadi karena tadi yang saya bilang karena ini adalah improvisasi mungkin ya, jadi agak sedikit tidak terstruktur gitu, jadi agak lompat-lompat. Padahal tadi kayaknya udah mulai mau cerita yang pahlawan, ikut lompat lagi ke perkenalan, balik lagi gitu ya, jadi agak lompat gitu. Itu aja dari saya, Tos. In overall, saya pikir ini sebenarnya sudah bisa dikategorikan accomplished ya, dengan beberapa tinggal masalah kebiasaan saja, semakin sering dilatih maka saya yakin sih bisa bicara dengan lancar di depan umum. Itu aja Bang Samsul, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Thank you. Terima kasih Nang. Tadi siapa lagi ya? Oh ya Nang. Oh iya, Nang. Iya. Kalau saya nggak salah ingat ya, saya emang orangnya pelupa sih. Mana nih orangnya nih? Endang nggak jauh-jauh ya jadi penilai mulu ya Endang ya. Iya. Spesialis kayaknya Pak Kurnia. Endang. Nggak nilai. Jadi apa yang terjadi menurut Anda, Nang? Oh, apa yang terjadi ya? Sama kayak Danang sih. Cuman gini, sebenarnya ada beberapa poin yang menurut aku sebenarnya itu tadi sempet Bang Samsul ya bisa dikembangin sih. Sebenarnya ada topik-topik yang sebenarnya mungkin yang dikuasain itu bisa jadi topik ya. Misalkan tadi sempat nyebut cyber security gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi ada topik-topik yang alamiah gitu, natural gitu. Jadi ketika dadakan mungkin kalau ada topik yang natural itu yang biasa gitu presentasi misalkan, ya itu mungkin bakal jadi ini ya, topiknya berkembang mungkin gitu ya. Mungkin saran aja. Ini juga bukan buat Bang Samsul juga sih, buat saya juga nanti kalau misalkan dapat yang kan nanti terakhir suka ada itu ya apa namanya itu aku lupa ya, itulah pokoknya yang dadakan itu kan ya, mungkin mikir ya yang memang sesuatu yang memang kita biasa gitu ya, nanti aku juga jadi seperti itu gitu mungkin. Terus kalau mungkin itu aja ya. Dan kalau dihitung dari penilaiannya Toastmaster ini aku coba yang pertama Excel Ad nya ya karena belum ada persiapan tapi bisa bercerita ya, mungkin aku juga belum bisa kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada persiapan sama sekali pasti lebih berkembang juga mungkin lebih nggak tahu juga gitu mau kemana gitu kan. Dulu aku juga pernah ya pertama kali gitu dapat yang giliran yang dadakan gitu kan. Nah itu betul-betul berkembang banget tuh, nggak tahu mau kemana gitu. Kalau aku waktu itu lebih ini, tapi tadi bisa gitu sebenarnya ngarahinnya bisa gitu. Cuma ada beberapa poin mungkin yang kata Danang yang sempat lompat-lompat, tapi ceritanya kita paham gitu, kita paham.
you may want to work on ya, mungkin dari sisi struktur ya, mungkin strukturnya mungkin karena nggak ada slide ya, mungkin ada struktur yang lebih apa namanya ada gitu ya, mungkin seperti itu. Terus to challenge yourself, ya seperti biasanya ya kalau aku penilai ya, karena aku juga tadi ekspektasinya kita ada sesuatu yang ya mungkin aku butuh hiburan gitu ya, mungkin ada joke atau apa gitu ya. Aku selalu gitu ya kalau jadi penilai, nggak tahu kenapa gitu, karena mungkin ya ekspektasinya ya kita ini juga kan apa namanya public speaking dan itu ya komedi, tapi nggak masalah sih. Message-nya sebenarnya aku dapat gitu deh sampai tadi Hari Pahlawan gitu kan, walaupun tadi tengah-tengah gitu lanjutannya apa kita nggak tahu Hari Pahlawan apa gitu, tapi oke sih kita paham. Terus spoken language-nya cukup jelas, aku kasih nilai 4. Tidak ada yang nggak jelas gitu ya, setiap katanya buat aku sih jelas gitu. Kalau aku kadang mungkin bisa jadi belum betul jelas itu ya. Tone-nya oke, aku kasih 4 juga. Eye contact-nya ya, tadi matanya sih kalau aku lihat nggak kemana-mana ya, tetap ke kamera atau ke layar gitu, karena kan ada pembicara yang matanya itu nggak ngeliat kamera, ngeliat layar, di kemana-mana lah gitu. Walaupun kita nggak mungkin belum ketemu, tapi tujuannya jelas tuh, lihat ada kameranya di situ. Terus gesturnya juga stabil ya, nggak gimana-gimana gitu, nggak goyang-goyang atau apa gitu, nggak maju mundur asalnya, nggak maju mundur. Oke, terus awareness-nya ya oke, di awal-awal ada halo gitu kan, nyapa juga, itu aku kasih 5. Comfortable-nya, kenyamanan ya 4 ya, mungkin karena tidak ada slide gitu ya, jadi sempat mikir-mikir gitu, tapi oke sih menurut aku oke. Terus engagement dengan audiensnya tadi bagus ya menurut aku kasih poin 4 juga. Overall sih kalau menurut aku tanpa materi gitu ya, itu cukup bagus sih, cukup confident, percaya diri gitu, mungkin dibanding aku gitu masih kurang. Itu aja Bang Samsul, terima kasih. Thank you Bang Endang. Habis ini apa nih Mbak Farah nih? Sorry. Bang Iqbal dulu ya. Boleh? Aduh, timekeeper dulu. Oh, timekeeper dulu, oke. Oh gitu. Oke. Karena udah nyala. Iya, Samsul. Iya. Lambaikan tangan. Aduh, iya. Aduh tambah bulat, iya. Iya, biasalah. Iya, sama kok dulu. Iya, buat semuanya apa kabar? Saya Nalanda Cotimorli, karena join pakai ini ya handphone, jadi nggak bisa di-rename atau saya nggak ngerti. Saya biasa dipanggil Adu, angkatan 2000. Buat Samsul tadi, aku kan pasang timer itu 7 menit ya, karena dibilang sekitar 5-7 menit dan boleh lebih. Jadi tadi pas udah 5 menit baru mau di-chat, udah berhenti duluan. Jadi ya secara time management kayaknya sih oke ya, sesuai waktu. Cuman kalau boleh, ini boleh ngasih saran juga nggak sih, atau cuman ini aja? Boleh. Bebas boleh. Bebas. Kalau boleh ngasih saran ya, aku kan juga pernah presentasi itu dikasih waktu ya. Kalau nggak pasang timer, biasanya kita terlalu santai, jadi pas waktunya selesai tuh belum selesai, kitanya masih tengah-tengah. Jadi kalau aku sendiri prefer pasang timer, tapi jangan diliatin gitu, taruh aja sampai dia bunyi gitu. Jadi itu lebih apa ya? Atau ya lirik-lirik dikit lah. Jadi kita nggak terlalu keburu-buru. Kadang kita jadinya fokus ke timer itu gitu. Jadi kita ke distract sama si timer itu. Jadi ya mungkin lebih apa ya? Karena tadi juga aku ngerasanya ini kayaknya ininya mana nih? Klimaksnya mana nih? Sama sih nungguin gitu. Jadi kayaknya ya gitulah, mungkin untuk time management sih oke, tapi jadinya kayaknya jadi untuk isinya jadi ke distract sama si timernya sendiri gitu aja. Mungkin itu aja sih untuk time managementnya. Good job Samsul. Thank you Adu. Makasih Mbak Adu. Kasih Bang Adu. Iqbal. Ya, sama-sama. Lanjut Iqbal untuk accountant. Iya, makasih Bu Farah, Mas Titos. Tadi saya ngitung itu hanya, tadi kan saya sempat dengerin dari awal bahwa Samsul tuh kalau saya perhatiin sering belakangnya itu ada ya. Jadi saya menghitung itu sih.
saya kepikiran apa ya yang sering berulang dari Samsul. Jadi dia sering mengulang ya gitu loh, ya di belakang gitu. Saya hitung ada total ada 13 sih dia mengulang iya itu ya, kata-kata iya itu paling sering. Mungkin itu sih yang tercapture di saya, Mas Titos. Mau gue buatin ini nggak, hashtag nggak Bang Samsul? Iya. Ampun Bang. Perubahan sekarang juga. Iya. Iya. Nah, Oke, masih sama. selanjutnya siapa nih Mbak Farah nih yang mau tampil nih? Oke, Bang Nando, the one and only Bang Oke. Nando, Oke. dipersilahkan. Nah, kelihatan nggak? Wis. Wih. Kelihatan. Iya. Oke, sudah siap Bang? Ya, siap. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya salam kenal ya. Saya Nando, angkatan Elektro 97. Saya sekarang kerja di Indosat bareng juga dengan Pak Kurnia. Malam ini saya akan membawa mengenai cerita bisnis kami. Kenapa emang disebut kami? Karena emang ini bisnis antara saya dan istri saya. Jadi awalnya itu saya ketika SMA selalu bercita-cita itu kerja di tempat yang nyaman, terus nanti dapat pensiun. Karena zaman dulu saya tuh punya kakak sepupu ya, dia kerja di Indosat. Agak familiar kan kenapa akhirnya saya kerja di Indosat. Jadi saat itu tuh kayaknya itu keren banget gitu ya. Pertama kali masuk dapat tunjangan perumahan. Zaman dulu aja kalau nggak salah 150 juta ya, zaman tahun 80-an berapa yang wah banget lah zaman itu ya, bisa langsung beli rumah, kemudian dinikah, sering keluar negeri gitu ya, fasilitas kesehatannya bagus, kemudian juga dapat pensiun juga, sehingga saya akhirnya masuklah ke Elektro UI. Kenapa? Karena menurut beliau Indosat ini adalah perusahaan telekomunikasi. Kalau mau kerja di sana, kuliah ya elektro, masuklah elektro. Konsentrasinya juga sama tuh. Jadi saya masuk ke konsentrasi telekomunikasi gitu ya, karena mimpinya dulu itu saya itu pengen gitu ya, ketika udah lulus saya kerja di Indosat ya, dapat fasilitas seperti dia gitu ya, dan kemudian pensiun di Indosat seperti kayak dia akhirnya gitu. Itu mimpi kan. Nah berjalan waktu ya lulus, akhirnya saya juga kerja di Indosat. Dari awal masuk itu udah mulai ada nggak sesuai harapan ya, antara yang mimpi yang saya impikan dulu ya sampai apa reality yang didapat. Jadi ketika saya mulai masuk setahun kemudian mulai dibeli itu sama asing. Ketika akhirnya dibeli mulai ada perubahan lah ya, yang pensiunnya modelnya berubah gitu ya. Kesehatan sih belum berubah ya, tapi fasilitas itu banyak yang berubah lah. Kayak dulu zaman Indosat itu ketika sebelum saya masuk itu banyak fasilitas beasiswa sekolah ke luar negeri. Nah ketika udah dibeli fasilitas misalnya pensiun, yang dulu itu pensiunnya agak mirip lah dengan pegawai negeri modelnya ya. Ketika saya masuk berubah gitu. Yang masih agak-agak ke-maintain saat itu mungkin terkait dengan asuransi kesehatan. Jadi pas saya masuk sampai mungkin 3-4 tahun yang lalu, pensiunan Indosat itu sampai dia meninggal tetap ditanggung kesehatannya. Jadi kalau kita sakit sebagaimana pensiun maupun orang yang masih bekerja itu akan dapat fasilitas yang sama. Tapi 3-4 tahun lalu itu berubah. Sehingga pada akhirnya saya udah mulai memikirkan mencoba mimpi yang lain ya. Ternyata mimpi yang saya punya itu berbeda gitu. Meskipun akhirnya secara jabatan atau apa saya nggak buruk-buruk amat ya, alhamdulillah masuk ya, promosi ke manajer sampai sekarang di level VP masih cukup oke lah gitu ya, dari sisi kalau menurut saya pribadi, dari sisi untuk kemampuan saya membiayai kehidupan saya maupun keluarga saya. Nah hal yang agak mirip juga dialami oleh istri saya. Istri saya ini kebetulan dia kuliah kedokteran sama-sama dari UI, tapi dia setahun di bawah saya. Dia dari SMA 78. Kalau nggak salah itu juga dulu SMA-nya 78 ya, kalau nggak salah ingat ya. Nah kemudian meskipun memang nggak ada hubungannya sih. Kemudian ketika dia lulus, dia berkarir di bidang kedokteran juga, sampai ngambil spesialis anak. Kemudian setelah lulus praktek lah gitu ya di bidangnya.
Nah, setelah 10 tahun praktek, sebenarnya dari 3-4 tahun yang lalu, akhirnya kami sama-sama merasakan gitu ya. Kayaknya kok kalau emang kerja jadi pegawai aja ya, sepanjang waktu, sampai mungkin pensiun, mungkin udah agak nggak sebagaimana mimpi kita dulu gitu. Kalau yang dulu kita emang mimpi kita kerja di satu tempat, dapat pensiun kelak ya, hidup nyaman, happily after. Nah sekarang emang zaman kami lihat berubah, sehingga akhirnya mimpi kami juga mulai berubah tuh. 3-4 tahun yang lalu kita mulai coba mau merintis sesuatu yang berbeda lah gitu ya. Yang tadinya kami pegawai, pengen sih nyoba-nyoba juga membuat bisnis. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kami mencoba mencari ya, tapi emang karena kami itu emang kayaknya bakatnya bukan bisnis, sehingga emang kayaknya itu agak-agak suka takutan gitu ya. Kalau ngelihat peluang tapi mikirnya banyak, ada ini, kemudian misalnya peluang ada yang nawarin dulu gimana franchise di bidang makanan atau franchise di bidang yang lain gitu ya, udah nyoba-nyoba sih, tapi entah kenapa itu kita itu berhubung bukan basisnya itu sebagai pengusaha, banyak keraguan. Sampai kejadiannya itu mungkin kira-kira setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu itu ada beberapa senior dari istri saya yang menawarkan sesuatu. Jadi waktu itu ada namanya Bintaro Women and Children Clinic. Jadi dia emang usahanya di bidang klinik kesehatan ya, terutama buat ibu dan anak. Mereka ingin buka cabang di Bekasi saat itu. Salah satu yang awal ditarik mereka sebenarnya adalah 2 dokter kebidanan yang dua-duanya ini seniornya istri saya ketika beliau kuliah. Dan setelah mereka menerima, nah kemudian mereka itu kemudian mencari dokter anak karena kliniknya ibu dan anak, jadi mau nggak mau kan mesti ada dokter yang kebidanannya ya maupun dokter anaknya kan. Nah dokter anaknya kebetulan mereka kenal dengan istri saya dan akhirnya mereka mulai menawarkan untuk berbisnis bareng gitu ya. Setelah melalui proses ya, saya sih berpikir ya yang tadinya awal-awal emang benernya nggak ada ngarah-ngarah ke sini, tapi setelah saya ngelihat kok potensi peluang bisnisnya cukup besar gitu ya. Yang pertama masa pandemi. Mungkin bagi orang loh masa pandemi bukannya yang lebih banyak mungkin orang takut ke rumah sakit karena kena atau sebagainya. Ternyata kalau menurut analisa kami ya dan istri saya juga, ketika orang itu takut ke rumah sakit, banyak pasien-pasien yang lebih pengen malah ke dokter anak itu di klinik. Kenapa? Karena mereka merasa lebih aman di sana. Nah, akhirnya saya dan istri saat itu ngelihat, wah ini peluang yang bagus ya. Pertama, kita nggak mulai dari nol. Mereka udah punya experience ya, bikin klinik ini di Bintaro. Terus sistemnya juga udah ada, sehingga ketika kita emang membuat bisnis, kita sudah bisa mengambil best practice yang mereka punya gitu. Nah, akhirnya setelah kita lihat-lihat, ya udah kita sepakat ya untuk membangun bisnis bareng. Waktu itu jadi sempat ada istri saya bahkan sempat ngomong, wah Yang, kan saya kalau sama istri manggilnya Ayang ya, belum masih newlywed gitu ya. Jadi emang dari dulu nikah sampai sekarang panggilnya masih Ayang. Maklum lah baru nikah kan gitu ya. Yang ketika kita ini menurut Ayang gimana? Ya kita kan emang agak-agak sehati gitu. Jadi kalau masalah-masalah kayak gini biasanya emang kita rundingin bareng gitu ya untuk mencapai konsensus bersama. Kalau saya waktu itu ngasih input sih ke istri, ini oke lah kalau saya lihat. Soalnya emang ketika masa pandemi kita nyoba bisnis yang lain ya mungkin kalau saya lihat emang agak sulit ya karena saya juga nggak punya bekal pengusaha, istri juga enggak. Sehingga saya lihat ini merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa kita tekunin gitu. Apalagi emang ini sesuai banget dengan bidang keilmuan istri ya. Akhirnya ya kita bahas lebih lanjut, kita lihat gimana proposalnya juga dari yang Bintaro ini. Waktu itu akhirnya ya udah kita berempat ya. Waktu itu saya istri sama yang 2 dokter tadi dan yang dari BWC Bintaro, kita diriin PT untuk membangun klinik ini di Bekasi. Nah ini akhirnya berubah dari mimpi kami yang sebelumnya dari pekerja, akhirnya berubah ya menjadi kita mau mencoba bisnis nih untuk kelak di masa depan gitu. Sehingga setelah dibahas jadilah kami semua mendirikan BWCC Bekasi. Jadi Bintaro Women Children and Clinic yang ininya di Bekasi.
Nah, ketika mulai ya awal-awal kan kita mesti mencari diferensiasi ya. Jadi istri saya itu kebetulan emang dia spesialis anak, tapi dia punya passionnya emang di bidang laktasi. Mungkin bagi cowok-cowok atau bapak-bapak yang agak belum paham, laktasi itu maksudnya menyusui. Jadi emang salah satu yang agak challenging ya ketika ibu-ibu menyusui, dokternya itu agak di tengah-tengah ya. Dibilang dokter anak juga sebenarnya laktasi itu antara ibu dan anak, gak cuma anaknya juga. Dibilang dokter kebidanan juga sebenarnya kebidanan itu mereka hanya sampai anaknya lahir, setelah itu udah putus. Sehingga emang bidang laktasi ini merupakan bidang yang sangat unik ya. Dan kalau kita ngelihat emang tren untuk tren untuk ibu menyusui itu makin lama makin berkembang. Kalau dulu zaman saya kecil gitu ya, kayaknya menurut ibu saya keren gitu kalau anaknya disusu susu kaleng gitu. Padahal atau susu formula lah kita sebutnya. Padahal mungkin kalau sekarang setelah melalui penelitian yang banyak, penyusui itu jauh lebih baik bagi ibu dan anak. Saya nggak mau menjelaskan ke arah situnya. Sehingga akhirnya kalau dari kami emang pengen mengkhususkan ini khususnya buat poli anaknya, lebih khusus terkait dengan support laktasi ya. Selain emang yang commonnya juga ada. Kenapa? Karena kan pada akhirnya ketika bisnis kita harus bersaing dengan yang lain, mesti punya nilai lebih. Makanya kalau di sini, kalau yang di presentasi saya ini kan ada dokter yang kandungan, kemudian ada juga dokter laktasi, dan ada juga dokter anak gitu ya secara umum. Dan ini emang kalau kita lihat marketnya cukup baik ya, terutama emang di Bekasi gitu, dan sesuai sama passion istri saya, sehingga dalam kurang lebih belum setahun ya, kita buka itu di Januari 2021 sampai saat ini ya perkembangannya cukup baik. Secara umum profitnya itu udah ada, bahkan belum setahun ini sebenarnya kalau dari sisi modal kita udah balik modal. Kenapa balik modal? Karena kita pada awalnya emang kita itu nggak membeli aset dulu terlalu banyak ya. Jadi buat tempat klinik kita sewa. Kalau untuk peralatan mayoritas emang kita beli baru ya. Karena emang untuk alat-alat kesehatan kita nggak mau ngambil resiko. Selalu emang pengen dapat yang baru. Kecuali mungkin kayak kursi-kursi, sofa, ada beberapa yang emang kita nyari yang bahkan punya sendiri yang emang kita taruh di sana tapi kualitasnya masih baik. Nah, lanjutan lagi, maaf sebentar ya, agak sedikit ada gangguan. Nah, jadi intinya karena kita fokusnya ke laktasi, kalau mungkin searching di IG, kenapa kita fokusnya kebanyakan promosinya itu di IG ya? Karena kalau kita lihat ibu-ibu muda zaman sekarang ya, yang seumuran mungkin kayak istri saya atau saya karena masih newlywed ya, itu kayaknya emang lebih hobi searchingnya lewat IG. Nah, jadi kalau screen lewat IG, Laktasi Bekasi, itu kliniknya kami itu pasti muncul yang paling atas biasanya. Makanya ada muncul, biasanya kan orang klik mana baru dia nggak klik. Dan emang berdasarkan kita analisa kita, banyak pasien-pasien yang emang searching di IG, akhirnya datangnya ke klinik kami. Gitu. Nah, berhubung emang kita baru setahun, jadi sampai saat ini kalau kami lihat progresnya masih bagus. Kita udah ada laba meskipun masih kami tahan ya, karena emang intinya kami ya, termasuk juga sama shareholder yang lain, itu ke depannya itu kita pengen bikin nggak cuma klinik ini, tapi mungkin kita besarin gitu ya. Jadi klinik yang lebih besar lagi. Jadi kalau yang pengalaman di klinik Bintaro itu, mereka itu sekitar 6 tahun ya, akhirnya mereka pindah ke lokasi yang milik sendiri dan lebih besar. Dan kami pun emang yang di sana semua shareholdernya juga mempunyai mimpi yang sama ke arah situ. Jadi emang mimpi ini masih belum selesai ya, emang masih akan ada proses lanjutannya dan kami juga emang berjuang. Ya intinya kalau dari presentasi saya ini yang pertama, pada akhirnya kadang-kadang mimpi itu bisa jadi berubah ya. Mimpi itu mungkin nggak harus sama, suksesnya juga bisa jadi berubah, yang tadi di bidang A ke bidang B, pada akhirnya dengan suatu kondisi yang banyak, terutama ya eksternal kondisi, kita juga harus fleksibel ya, untuk ke arah ke depannya bagaimana kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Dari saya sekian aja, kayaknya sih udah lewat waktunya ya, mohon maaf juga, saya udah coba sesingkat-singkatnya. Terima kasih juga, selamat malam semua, mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terdengar azan subuh, Bang. Iya. Lebih banyak ya, maaf ya.
Kayaknya kok padahal gue udah coba ngepasin gitu ya. Iya. Mohon maaf. Iya. Padahal cuma 4 slide loh. Kayak gue cuma bikin ya 4 gitu ya. Kalau lihat slide aslinya itu tuh padahal tuh belasan ya sebenarnya gitu. Iya. Mbak Farah gimana Mbak? Kita serahkan ke juri Oke, dulu ya. luar biasa Bang Nando presentasinya. Kita lanjut ke juri. Iya. Apa Nam? Mulai dari Gimana mana sih, Bang? Iya. Gue orangnya open kok Nang buat dikritik. Iya. Saya sih open juga Bang. Jadi makasih Bang. Makasih Bang Nana. Ya, makasih ngasih inspirasi buat saya. Kebetulan istri saya dokter juga kan. Oh iya. Buat saya nanti. Oke. Balik ke sini Bang Nando. Tadi ceritanya dibangun dengan menarik ya. Jadi kalau mungkin lihat stylenya nih mirip kayak storytelling gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, saya memang storytelling itu adalah cara pembawaan materi yang menurut saya pribadi yang paling menarik gitu ya, karena based on kondisi diri sendiri sehingga cenderung sangat menguasai materi. Jadi walaupun slide-nya cuma tadi 4, tapi banyak sekali yang bisa diceritakan karena memang ya berdasarkan experience sendiri, jadi materinya nggak habis gitu ya, jadi banyak yang bisa di-share. Jadi kalau dari segi pembawaan materi ya sangat menguasai, cuman secara overall dulu Bang ya, jadi dibangun premisnya bagus gitu ya, jadi awalnya apa kesuksesan menurut Bang Nando, awalnya seperti apa, menarik tuh, tiba-tiba ketika kerja menghadapi ternyata kenyataan tidak seindah harapan gitu ya, terus nanti berubah lagi gitu ya, tapi di setengah terakhir ke belakang sempat agak tidak terjawab bahwa mimpinya itu gimana gitu akhirnya, ternyata disambung juga walaupun setelah agak panjang menjelaskan, disambung bahwa mimpi itu bisa berubah, mimpinya itu berubah, maka berubah yang tadinya dari pekerja biasa berubah jadi pengusaha. Kalau menurut saya pribadi karena waktunya tadi text time cukup banyak, mungkin bisa di premis yang terakhirnya itu bisa dimajukan ke depan sehingga jadi tidak terlalu berlama di penjelasan kliniknya. Mungkin sekalian promosi jadi ya. Iya. Ternyata paham Bang Nana maksudnya ya. Jadi saya pikir ya ini ujung promosi juga ya. Makasih Bang Nanang, makasih. Ya. Jadi tapi sebenarnya udah dibangun menarik, cuman tadi agak sedikit berkepanjangan di satu poin yang terkait masalah menjelaskan kliniknya itu sendiri. Walaupun sebenarnya karena memang objektifnya tadi yang seperti yang Pak Danang bilang sih. Iya. Mohon maaf. Ya. Kalau dari secara clarity spoken language, ini tadi yang saya bilang nggak semua orang bisa berbicara dengan clear walaupun slide modelnya ini Bang Nando adalah salah satu contoh orang yang menurut saya sudah matang secara clarity, vocal variety. Jadi penjelasannya jelas, mudah dipahami gitu ya, walaupun slide-nya mungkin cuma nunjukin 4 slide aja tapi bisa bercerita dengan baik gitu ya. Eye contact ya kayaknya Bang Nando punya masalah yang sama kayak saya, kalau eye contact kalau di net meeting seperti ini ya nggak bisa ngelihat ke audiens atau apa gitu ya, jadi tatapannya ke arah sana terus entah dia diawasin mungkin sama istrinya, saya nggak tahu juga kan. Iya. Itu masalah habit sih, emang itu masalah saya emang. Kadang-kadang itu di luar kesadaran yang perlu diperbaiki. Terima kasih atas masukannya. Tapi saya juga belum tahu jawaban yang paling baik itu seperti apa kalau net meeting ya. Kalau kayak saya natap foto aja gitu ya, tapi buat beberapa orang bagusnya katanya natap kameranya gitu. Cuman ya itu tadi memang bisa diperbaiki. Audience awareness tadi sebenarnya sempat ada interaksi yang dilontarkan gitu ya, tadi yang terkait dengan ada istrinya Bang Nando sama SMA-nya dengan Mbak Adu, jadi sempat dilontarkan seperti itu ya, itu apa namanya audience untuk membangun audience awareness, cuman memang tidak ada follow up-nya gitu, cuman dilempar aja. Jadi cukup lah, tapi karena memang modelnya tadi saya bilang ini adalah storytelling, mungkin memang tidak dua arah modelnya.
Kemudian comfort level kayak Bang Nando kayaknya orang yang cukup comfort. Mungkin kalau tadi nggak azan subuh mungkin udah sampai. Iya. Jadi bisa dilanjut terus gitu ya. Ya itu contoh yang inilah. Cuman interest saya termasuk yang terbangun interestnya, cuman tadi agak sedikit berkepanjangan, jadi interestnya yang udah dibangun agak sedikit turun gitu ya, sehingga mungkin jadi akibatnya kadang konklusinya jadi kadang kurang clear gitu, walaupun tadi sempat di state lagi terakhir bahwa mimpi itu bisa berubah segala macam, bisa dijelaskan seperti itu. Dari saya itu aja Bang Nando, overall mungkin nanti kalau ada masukan yang lain silakan buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih Bang Nanang atas masukannya. Terima kasih. Thank you Nang. Nang, gue penasaran. Lu megang apaan sih di bawah? Megang apa? Megang? Pulpen kali, pulpen. Tuh, dia nyatet. Oh, lu tuh Dia mah rajin nggak kayak lo tos. Lo mah nggak pernah nyatet sih. Anjir. Dia nyatet poin-poinnya. Poin-poinnya tadi lu print dulu gitu maksudnya. Iya, dia catat, dia tulis. Yang mau gitu, diomongin nggak tuh lupa. nyatet. Oh. Iya, tipe-tipe anak pinter tos, emang kayak lo. Dana nyatet laktasi itu. Iya. Membuka ide peluang bisnis baru ya Pak Danang ya. Dang, gimana? Udah siap, Dang? Oke, ya. Belum sih sebenarnya. Oh, belum. Ya udah. Silakan. Ya apa-apa coba deh. Ya kalau menurut aku ya ini kan aku juga belajar ya dari presentasinya nih, aku takut juga nih sebenarnya ngasih komentar nih. Sebenarnya aku buat belajar ya, Bang Nando. Jadi ini langsung aja ke formatnya ya. Formatnya itu yang pertama you excel at. Jadi baik dalam ya betul ya storytellingnya, ceritanya itu jelas dan runut ya. Runut dari awal sampai akhir dan akhirnya kita dapat tuh ininya pesan-pesannya dapat di akhir. Terus yang kedua setelah kita dapat dijelasin lagi dan itu jadi makin clear gitu. Kalau buat aku pribadi sangat jelas gitu. Jadi dapat dua kalinya dari story-nya kita dapat ceritanya terus di akhirnya pun dijelaskan lagi. Jadi itu buat aku. Mohon maaf ada komersialnya juga ya. Enggak. Iya. Sekalian sih kata istri ya sekalian. Justru itu menarik sih. Jadi karena kan itu yang dialami ya Bang ya. Jadi dialami yang betul-betul dirasakan, yang betul-betul dilakukan gitu. Jadi itu betul-betul jadi kita dapat sih. Jadi dan tadi terkait dengan kliniknya, ya aku juga dapat daya tariknya sih dari klinik ini karena kan memang aku juga ada teman-teman juga yang memang ngembangin klinik juga gitu kan di beberapa daerah dan ya gitu memang menarik ya dari bisnisnya klinik gitu kan tadi kan jelaskan Menando juga menarik terutama di masa-masa ini justru sebenarnya kalau waktu lebih banyak saya bisa jelasin tapi nanti pada tidur ya udahlah saya stop gitu ya. Ntar nyambung azan zuhur ya. Enak sih tadi. Iya. Gue ada teman-teman dari klinik ya jadi cukup apa challenging, bukan challenging ya menarik ya kalau di klinik di masa pandemi justru ya saat ini gitu kalau aku lihat gitu teman-teman lain juga dan itu pengalamannya bisa kita tangkap juga. Lanjut aja terus you may want to work on mungkin aku sih kalau pribadi agak penasaran sama apa sih kesulitannya gitu ya mungkin kalau ada yang menarik kan kadang success story itu ada sesuatu yang ya apa sih yang kita bisa pengen dia jelasin sih masalah waktu juga sebenarnya. Tadi emang saya itu agak kurang bisa memotong ya benar kata Danang gitu item-itemnya harusnya bisa dikompres lagi sebenarnya ya biar itu bisa ya terima kasih masukannya ya itu seperti itu tuh. Ini aku bukan masukan ke Bang juga sih, tapi aku juga karena aku juga kan belajar juga Bang ya, jadi seperti itu. Terus kalau tapi tadi menurut aku sih menarik banget. Terus to challenge yourself-nya apa ya? Aku nggak ngelihat apa yang harus diperbaikin sih, tapi mungkin yang tadi aja mungkin ada
poin-poin yang mungkin bisa diringkas gitu kan. Kemarin aku juga Betul. sempat belajar juga dari materinya Panji ya, sebenarnya ketika kita bisa membagi keterangan itu tiga aspek saja itu sebenarnya kita mudah diingat tuh. Jadi pas di tengah-tengah tuh kayaknya ada poinnya cukup banyak gitu, jadi sempat lupa nih apa nih gitu, tapi awal akhirnya jelas Bang, runut kita dapat juga pesannya gitu. Oke lah gitu. Terus kalau spoken language-nya jelas di sini, aku nggak berani kasih nilai ya, pokoknya jelas bagus itu ya. Ngasih nilai nggak apa-apa kok, Nggak saya apa-apa. mah terbuka. Iya. Mungkin justru buat aku jelas ya 5+ lah, karena nggak ada yang nggak jelas itu, bagus jelas, ton intonasinya juga jelas, terus eye contact-nya ya karena di meeting ya Zoom kita nggak bisa ya gimana ya ngelihatnya juga lihat kamera ya beda seperti itu ya. Ya terus kalau gesturnya juga oke. Stabil ya, bukan stabil ya, nggak tidak membuat kita terganggu gitu, tapi normal gitu, jadi enak gitu ngelihatnya. Terus awareness-nya juga ke penonton, tadi sempat menyapa penonton, menyapa yang pendengar juga, dan itu oke. Lalu comfortable-nya sangat nyaman ya, karena juga mungkin dasarnya karena cerita pengalaman sendiri ya Bang ya, jadi Betul. Jadi nyaman gitu. Mungkin itu juga pelajaran buat aku juga, kalau nanti bingung mau apa ya ceritain aja diri sendiri atau bukan pengalaman sendiri gitu ya, jadi kita nyaman dengan apa yang kita ceritain. Terus engagement dengan audiens juga yang menarik, interesting ya. Mungkin itu aja dari aku Bang. Mohon maaf kalau ada yang ini kurang berkenan, semoga ya aku dapat lah poin-poinnya lah semua ininya dari presentasinya. Menarik Bang, terima kasih. Terima kasih atas Thank you, feedback-nya. Bang Endang. Nih kita ya counter dulu apa? Iya. Bebas sih, bebas. Iya. Hanya ke floor dulu, ada yang mau nambahin penilaian mungkin? Nah, ada yang mau Oh iya benar. Juri tamu lain Iya. ada nggak? Gue gak tau mau ngomong tapi ntar dulu deh. Iya. Kita lanjut ke apa tadi? Timekeeper dulu deh. Adu. Silakan Du. Iya. Iya. Halo Nando, apa kabar? Halo Du, gue lebih berapa menit Du? Iya. Sorry tadi pas lo mulai itu Zoom-nya nge-restart. Jadi Oh gitu. join lagi tuh udah keburu mulai. Jadi tadi gue pasang timernya 6,5 menit. Oh iya. Ya, pas udah 6,5 menit kan tadi di ini ya, di chat ya. Betul. Terus pasang 6,5 menit lagi dan itu habis. Jadi secara total Iya. 17 menit. Kayaknya gue ngerasanya nggak lebih 5 menit loh kayaknya ya. Berapa Mbak tadi Mbak? Berapa menit Mbak Ade? 13, 6,5 kali 2 ya. Aduh, masih gue yang paling lama ya. Iya. Padahal itu cuma 4 slide ya, makanya mungkin nanti agak-agak Empat ya, bukan 2 ya. Iya. Oke, Tapi kalau- Iqbal. Kasih. Boleh. Oh iya, ada ini ya dari Iqbal ya. Kalau boleh kasih saran sih, sebenarnya kalau ngelihat materinya itu cukup menarik ya. Dan kalau dikompres jadi 7 menit, kalau menurut saya sih emang agak susah ya. Karena kalau untuk cerita kayak gini kan perlu background, terus perlu proses dan resultnya gimana. Jadi kalau dilihat secara pandangan time management sebetulnya bagus sih, cukup padat gitu ininya materinya. Jadi kalau misalkan dibikin 7 menit emang susah sih. Ngompresnya tuh di bagian mananya gitu. Terlalu Di kopres ngomongnya jadi Karena nanti ceritanya jadi nggak nyambung gitu kan. Tiba-tiba langsung bikin klinik, langsung ini. Wah kan tapi kan backgroundnya jadinya nggak terlalu dapet. poin-poin. Nah iya makanya. Jadi kalau misalnya dilihat kalau judulnya timekeeper 7 menit emang lebih, tapi kalau dilihat time management sih oke sih menurutku sih. Dan kayaknya banyak yang penasaran nih, perlu dibikin sesi sendiri nih kayaknya, sharing session nih. Iya. Oke, itu aja sih paling dari timekeeper. Thank you. Sukses ya Nando. Makasih. Ya sama-sama semuanya. Mbak Farah bisa diumumkan tuh tadi. Nanya ada lagi yang lift. satu. Iya. Kenapa tuh? Jadi Gimana? sebetulnya udah pensiun dini atau belum nih? Belum sih. Belum.
nungguin itu. Oh, jadi masih nunggu masih ini. paket sebenarnya sih. Ya. Tapi kok sekarang Oke, itu iya. udah mulai agak nyesek ya, undang-undang tenaga kerjanya berubah gitu ya. Iya. Oke lah. Oke, Iya. thank you. Next Iya, juri ya. sama. Iya. Iya. Oke. Oke. Sayang Gimana, Mbak banget Farah, tadi, nih. Mbak? Sayang banget nih Iqbal harus live, padahal aku penasaran loh sama Iya, berarti dia itu perhatian banget loh. Gua agak gini ya. Kalau kita yang ngomong kan nggak nyadar ya. Berapa A-nya tadi, Mbak? Jadi dari Iqbal ada 31 kali. Iya. Iya. Kayaknya nih. Rekor. Tadi katanya mau komentar. Oh iya. Ini boleh nggak ya? Aduh, ntar dimarahin lagi. Boleh aja. Gue tuh sebenarnya penasaran. Jadi ini dilakukan juga sama TKB Aldebaran nih. Jadi nih pemirsa, jadi yang yang istrinya itu tenaga medis tuh di sini ada 2 nih, TKB Aldebaran sama Bang Nando. Iya. Cuma nih gue perhatiin ya, Nang. Penasaran gimana gue dapet dokter gitu. Jadi bukan. Jadi gini. Oh enggak, kirain. Gue tuh kalau misalnya lagi ngobrol sama lu, Nang, atau misalnya lu lagi ngobrol sama anak-anak lah. Dan ini ternyata terjadi di Bang Nando juga. Kalian itu selalu bilang gini, kebetulan istri gue dulu kuliah kedokteran. Selalu ngomong gitu. Ini Iya, apa? iya. Gue nggak ada diskusi sama Danang. Enggak, cuman apa? Nggak ada. Ini kalau misalnya begitu kan gue tuh pikiran Iya, gue iya. liar ya. Jadi, waduh, Liar. jangan-jangan nih istrinya Bang Nando, aduh nggak sengaja kuliah kedokteran, aduh terpaksa masuk UI deh kuliah kedokteran. Iya. Enggak tuh juga gitu. Enggak apa? Iya. Enggak apa itu lumrah Iya. ya. Kalau istri itu sebenarnya awalnya karena disuruh orang tuanya si almarhum. Oh, berarti beneran nggak sengaja kuliah kedokteran ya? Jadi ya Mantap. nggak sengaja juga karena dia disuruh kan. Meskipun katanya sih akhirnya dia menyukai gitu. Iya. Kalau istri lo ke ini nggak, Nang? Nggak sengaja juga nggak? Jadi kalau Kuliah kedokteran. kalau istri emang pengen jadi dokter gitu. Oh, iya. Cuman sepanjang dia dulu kuliah terus ngambil spesialis, gue tahu betapa menderitanya. Ya paham kok, Nang, paham ya. Pas lagi ngambil spesialis itu, Ya. Lo nikahnya sebelum dia ngambil spesialis atau ya, tengah-tengah? dari sebelum Dari ngambil sebelum, spesialis. ya. Jadi lo paham bedanya kan? Iya. Oh, Tahu ada. betapa suffer Dia spesialis lagi, apa, Nang? istilahnya jadi pesat ya. Iya. Dia Urologi. spesialis apa? Oh, iya. Urologi. Jadi ini pengalaman ya sebagai Urologi. suami dokter, apalagi dia spesialis anak ya. Jadi waktu dia ngambil spesialis itu, gue bisa nganter misalnya hari Rabu ya. Dia pulangnya itu nanti baru Kamis sore. Gue jemput lagi dari rumah sakit. Selama itu dia kerja, ya ada sih mungkin tidurnya ya, tapi ya kebayang kan tidur di tempat kerja dari Rabu pagi gitu ya sampai Kamis sore gitu. Iya. Ya begitulah, jadi gue agak sedikit memahami sih perjuangannya mereka ya, kaum dokter itu ya. Di Indonesia khususnya ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar. Cus. Inilah Fauzan. Bang Yarsan konfirmasi, Bang. 1, 2, 3, cus. Kalau gue hobi tidur, udah ya. Iya. Oh, cerita tentang keluarga. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Senang bisa join lagi hari ini setelah minggu kemarin ada banyak kerjaan jadi nggak bisa join. Dan hari ini juga tadi partisipannya cukup banyak ya. Tadi ada sampai 20 kalau nggak salah. Cuma sekarang udah berkurang 16 mungkin karena udah lewat dari jam 9 malam udah istirahat. Tapi ya nggak apa-apa. Yang masih kumpul 16 ya kita coba ngumpul lah untuk cerita malam ini. Nah, mengenai keluarga ini jadi ya mungkin kalau ya kayak Bang Kun-kun kalau nggak salah anaknya udah 3 ya Bang Kun-kun ya. Nah kalau gue sih baru 1 lah, masih kecil, baru mau 4 tahun. Istri juga masih 1, emang cuma boleh 1 ya. Ya kali-kali ya bapak-bapak di sini nggak tahu sih apa ada yang lebih dari 1 ya di sini ya, ada nggak? Mungkin nggak ada yang ngaku kali ya. Tidak menjawab.
Tidak ada yang menjawab, ya mencoba memancing ini nih, memancing reaksi, cuma tidak ada yang menjawab. Ya udah, jadi ya anak baru satu, umur hampir 4 tahun, dan tadinya sih udah mau masukin ke TK sih, cuma ya karena kondisi lagi pandemi ini ya kita undur dulu lah, karena kalau masukin TK juga pembelajarannya kan masih online. Jadi ya kita lebih pentingin interaksi sih. Jadi sekarang paling kalau ya kebetulan suasana atau kondisi sekarang kan udah lebih baik nih. Kalau dulu bulan Juni, Juli kan kita mau keluar aja takut, ya kan. Lebih cenderung ya berdiam diri lah ya dalam rumah ya. Nah cuma belakangan ini kan memang kondisi kasus juga kita lihat turun terus. Kemudian ya orang-orang bilang new normal, tapi ini sih kayaknya sih udah balik ke normal beneran sih. Kalau yang udah sering WFO mungkin udah berasa juga nih jalanan macet nih, udah balik ke kondisi normal lagi sih. Ganjil genap juga udah berlaku gitu. Dan kalau mall juga kebetulan kantor gue di sebelah mall ya, jadi gue di Gandaria City. Jadi Gandaria City itu dia satu kompleks, dia ada mallnya, ada kantornya, ada apartemennya. Nah itu ya sehari-hari kalau udah ke kantor kan ya parkirnya jadi satu sih dia sama mall, jadi ya kelihatan lah itu sudah mulai balik ke normal lah. Semua udah mulai buka, toko-tokonya juga pengunjung banyak. Nah, jadi paling kalau anak tadi ya kalau dia memang belum bisa masuk ke TK, sekarang sih paling ya gue coba ajak sih, kadang misalnya gue ke kantor, terus di sebelah tuh di Gancet tuh kan ada ini satu semacam time zone gitu, tapi Amazon kalau nggak salah namanya Amazon. Ya kita titipin dia di situ sih, jadi dia main-main lah di situ, ada interaksi kan, mungkin ada anak kecil lain gitu kan, bisa sambil ngobrol sambil main bareng. Jadi ya memang kalau keluarga ya aktivitas kita sekarang memang lebih cenderung ya bolak-balik mall aja, karena memang traveling juga kita belum bisa kan, keluar kota juga gue paling yang dekat-dekat aja sih, paling Puncak atau Bandung gitu ya. Kalau yang jauh-jauh sampai Jogja atau Bali, ya kalau naik pesawat mungkin males gitu. Kalau nyetir juga capek karena istri gue nggak bisa nyetir. Jadi ya nyetir sendiri tuh capek. Jadi ya so far masih yang deket-deket aja sih. Ya kesibukan kita sehari-hari, ya untungnya sih di kantor gue masih masih memperbolehkan WFH. Jadi dalam seminggu mungkin sekitar 2-3 hari itu masih WFH. Kalau istri memang waktu dia join kantornya ya dia ketentuannya itu memang lebih banyak WFH, dia WFO-nya sedikit. Jadi memang ya walaupun kita nggak ada babysitter, nggak ada pengurus anak, tapi ya kita bisa gantian lah, kita atur jadwal WFH-nya supaya ya at least ada salah satu lah yang di rumah jagain anak gitu. Ya atau kalau pas tadi dua-duanya pas WFO barengan ya anak ikut gue ke Gancet untuk main di sebelah gitu. Ya kurang lebih gitu sih sharing mengenai keluarga gue malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada komentar, atau banyak yang mau curhat nih, istri nggak bisa nyetir juga ya. Ada ini nih kayaknya. Istri gue bisa nyetir sih, tapi tetap aja jalan-jalan jauh tetap gue terus yang nyetir. Iya. Kayaknya itu bukan alasan ya Bang Jansen ya. Mau istri bisa nyetir atau enggak, kalau acara liburan pasti suami yang nyetir ujung ke ujung ya. Iya. Istri sen kanan, belok kiri. Cuma kadang-kadang kita misalnya lagi macet gitu kan, kayak kemarin gue macet banget di Puncak, gue kebelet terus ini gimana kita kagak parkir ya kan. Iya. Kalau itu benar, kalau itu bisa. Iya. 5 menit 10 menit bisa lah gitu ya. Gue mau nanya nih gitu sih, pemirsa. Yang cowok-cowok nih yang udah punya istri, semuanya. Yang punya istri pada bisa ini nggak, istrinya pada bisa baca Google Map nggak? Bisa. Navigasi. Istri gue itu jadi ya itu navigator. Oh, oke. Ada meskipun bisa ditaruh di mobil, tapi tetap aja kayaknya lebih enak istri gitu yang menginginkan. Nah, pertanyaan kedua, bisa bedain kiri sama kanan nggak? Oh bisa, dia nyetir. Iya. Oh bisa ya. Istri gue tuh rutin nyetir setiap hari. Tapi kalau kita pergi, gue nyetir. Itu istri gue ya. Maksudnya istri gue kan emang kayaknya dari kecil mencoba mandiri gitu ya. Nyetir sendiri apa gitu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, mobilnya harus matic atau kopling? Nah, sekarang matic sih, dulunya kopling ya. Setelah nggak punya duit, mintanya matic. Gitu. Iya. Gue akhirnya jadi kebawa gitu kan, enak juga ya pakai matic. Ya. Oh gitu ya, oke.
Kalau Itu istri ada aku sih nggak bisa nyetir, Tot. Karena nggak bisa nyetir. Satu, Kalau keuangan di situ. 2, 3, 4. Siapa tuh yang ngomong? Aduh ya. Aduh. Iya, iya. Iya. Badu bisa Aduh, masih nyetir nggak? lucu kayak dulu, Du. Iya. Apa? Badu bisa nyetir nggak, Badu? Iya. Apa? Bisa nyetir Bisa nggak? dong. Gue pengen tanya lagi nih, temen-temen di sini ada yang ngerti nggak kalau misalnya dikasih arah ke arah utara, selatan, barat, timur? Ngerti? Ayo. Kalau istri enggak sih. Itu saya nyerah. Gua ngerti sih. Ya. Oke. Di Bandung ke atas ke bawah udah nyerah itu. Iya. Gue soalnya suka debat tuh sama istri gue, karena gue kalau ngarahin tuh begitu pakai mata angin ke arah barat. Iya. Barat Gua ya, agak Bang. memahami istri lo sih jadinya. Tos, ya. Iya. Gue bisa membaca mata angin lo, jangan salah lo. Iya. Jangan kan begini lo, gua aja kesel kalau lo begitu Tas. Iya. Tapi kan itu arah yang lebih objektif sebenarnya. Iya. Kalau kiri kanan kan tergantung perspektif. Tergantung ya. Iya, lu Apalagi nengok kan di mana? daerah yang lo agak-agak kurang paham gitu ya. Iya. Jadi kan utara, barat, selatan, timurnya jadi agak-agak gitu blur ya. Ini kita faedahnya ngomongin ini apa? Iya. Kayaknya Titos ini lagi senang ngomongin istrinya gitu. Iya. Oke, Bang Yansen, thank you ya sudah Kasih Bang Yansen. Jadi ramai ya. Diskusinya ternyata banyak yang senasib ya. Enggak Ya, penanggungan gitu, ya, tapi gitu ya. deh. Iya. Cus. Ya, aduh. Nah, Bener kan, aduh. Iya. Bado, spin lagi ya. Gue berharap tinjo doang nih dari dari generasi pertama gue dapat kan tinjo. Nah, benar sesuai harapan dua-duanya nih. Alhamdulillah. Adu dan tinjo. Iya. Alhamdulillah. Harapan gua adu, harapan Titos tinjo. Gua kalau adu minggu depan berarti nggak boleh dilewatkan ini kayaknya. Mana nih Bang Iya Ya Tinjo? dong, jangan dilewati. Nah, Posternya. buat yang belum lihat tuh Bang Tinjo sama Mbak Adu Iya. hilang. Ya udahlah nggak apa-apa. Pokoknya itu ya Iya, orangnya ya. Adu. Nah, adu lagi Lambaikan tangan ngambilin Anda. anaknya. Anaknya nanti ikut presentasi aja tuh. Iya. Oh, boleh. Bahannya apa sih? Boleh tandem kalau iya. Bebas Mbak Adu. Bebas banget. Aduh. Nanti putaran Iya. arisan selanjutnya kayaknya yang perlu Iya, Bebas yang banget. tuh. tantangan. Yang penting maksimal berapa menit? 5 menit ya? 7 menit ya? Itu tadi dikasih batas. Oke Iya, ya kalau gitu. 7 menit tuh. Waktu menunjukkan pukul berapa Mbak Farah? 2144. 2144 ya. Oke. Terima kasih ya buat kakak-kakak netizen semua udah bisa hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan sama ini nih. Ada yang rencana nggak jadi-jadi nih, kita ngomong doang. Kan ini ya. Dari kemarin kita sempat ngomongin mau ketemuan langsung tuh siaran langsung. Nggak jadi-jadi. Iya. Saya oke aja kok. Ya, mau di mana apa saya ngikut lah. Saya cowok gampangan. Gue yakin nih ntar ini nih minggu depan ntar ngomongnya gitu, gimana nih kita ngumpul lagi ya, ntar ngomongnya gini lagi. Iya. Yang minggu lalu kan nggak bisa, aku udah bilang nggak bisa. Iya, sampai akhirnya Danang jadi rektor UI. Iya, amin. Gua aminin tuh. Ya, amin. Semoga Danang jadi rektor UI. Ya berarti ngambil S2 sama S3 dulu, Nang. S2 udah, 3 udah itu buat apa aja? S2 Iya. Buat jadi rektor, ngambil S3. Bang Nando kliniknya buka di Dubai, woi. Wah, amin. Farah toko kuenya sampai di San Francisco dan Las Vegas. Kok jadi ngomongnya gitu sih? Ya udah dah kalau gitu. Oke ya. Makasih semuanya ya. Aja sesuatu yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 5, 4, 3, 2. Salam.
semuanya. wabarakatuh.